Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah public speaking yakni Al-Mukarram Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, yang semoga beliau selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya, kemudahan dalam segala aktivitasnya, kelancaran rizkinya, dan tak lupa kepada keluarganya semoga dilancarkan segala apa yang diniatkannya, dan tak lupa juga kepada kita semua semoga selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, dan selalu diberikan kemudahan kepada kita, kesehatan jasmani maupun rohaninya, karena nikmat itu adalah nikmat yang paling utama untuk kita dalam aktivitas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, baginda alam kita, Rasul pilihan, siapa lagi kalau bukan Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, bertemu lagi bersama Ishaq Abdurrahman dengan NIM 23133003 di pertemuan ke-6 Learning Journal Public Speaking Alhamdulillah pertemuan kemarin masih dilaksanakan secara online dan insya Allah untuk kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan secara tatap muka Baik, seperti biasa sebelum ke presentasi itu melaksanakan kegiatan wajib kita, yaitu maju 3 orang dalam satu pertemuan untuk belajar public speaking ke depan dan alhamdulillah kegiatan kemarin terlaksana semuanya walaupun yang maju itu perempuan semuanya ada yang bercerita, ada yang menjadi siaran radio dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya akan mengupas atau mengulang kembali terkait materi yang disampaikan oleh kelompok 4 kemarin Alhamdulillah kelompok 4 kemarin itu menjelaskan tentang kunci sukses public speaking. Jadi public speaking itu ada kuncinya teman-teman. Yang pertama itu ada syarat penting public speaking yang kedua ada tips dan strategi public speaking, yang ketiga itu ada cara mengatasi hambatan dalam public speaking, dan yang terakhir faktor pendorong dalam public speaking. Di sini yang saya ketahui kemarin atau yang saya pahami dalam penjelasan kelompok kemarin itu syarat penting dalam public speaking itu ada 8 teman-teman. Yang pertama itu ada menguasai audiens. Jadi ketika kita berbicara di depan audiens, kita harus bisa menguasainya, kita harus bisa mengaturnya agar apa? Agar ketika kita berbicara kita diperhatikan dan si audiens juga bisa fokus kepada kita sebagai pembicara gitu teman-teman. Yang kedua ada kita harus memiliki kepercayaan diri. Itu poin paling penting menurut saya itu harus percaya diri teman-teman, karena kalau kita tidak percaya diri pasti 99% itu akan terjadi demam panggung,
dan gugup. Terusan cara mengolah katanya juga akan terbata-bata gitu teman-teman. Jadi kita harus percaya diri. Nah yang ketiga itu kita harus memiliki penguasaan bahasa. Nah yang tadi juga itu menurut saya kalau penguasaan bahasa itu lebih ke percaya diri juga ya. Jadi kalau kita sudah percaya diri, otomatis dalam segi berbicara pun kita bisa mengatur ya, dari bahasa, dari gaya tubuh juga gitu. Nah yang keempat, kita harus bisa memiliki pengaturan nada. Nah itu juga masih termasuk kepercayaan diri menurut saya ya. Terus yang kelima ada penguasaan bahasa tubuh, sama tadi yang saya jelaskan tadi ya, terkait percaya diri tadi. Jadi menurut saya itu gaya tubuh, bahasa, nada itu kalau kita sudah percaya diri ya kita bakal lancar dalam berbicara gitu tuh, tidak akan demam panggung intinya. Nah yang keenam, kita harus memiliki penguasaan bahasa tubuh juga. Yang ketujuh, kita harus bisa memiliki mindset yang baik ya, atau cara berpikir yang baik, cara pandang yang baik ketika kita berbicara di depan audiens. Yang terakhir itu kita harus memiliki kecerdasan emosional, yaitu syarat penting dalam public speaking. Nah selain syarat, ada tips dan strategi public speaking teman-teman. Nah apa tipsnya? Nah di sini tipsnya yang pertama ada afirmasi diri. Jadi afirmasi diri itu percaya diri ya, percaya diri. Contohnya kita yakin bahwa kita pasti bisa ya dalam melaksanakan tugas. Contohnya kita tugas ceramah di Masjid Nurul Huda misalkan ya. Jadi kita harus percaya diri itu. Agar apa? Agar ketika kita berbicara kita tidak terbata-bata, tidak depan panggung ya. Nah yang kedua ada jangan stres gitu. Jadi tipsnya itu jangan stres, karena ketika kita stres itu ya kita bakal kesulitan dalam mengolah kata biasanya ya, karena saking banyaknya pikiran ya, kita akan mengalami kaku dalam berbicara ya. Jadi hilangkan stres terlebih dahulu, itu tipsnya. Nah yang ketiga ada berinteraksi dengan audiens ya. Jadi kita itu harus bisa berinteraksi dengan audiens biar tidak terlalu boring ya, terlalu garing gitu dalam segi pembicaraan kita. Terus yang terakhir, kita harus bisa mengolah bahasa tubuh. Jadi keempat ini menurut saya tips itu masuk ke syarat-syarat menurut saya ya, itu lebih ke syarat juga. Nah selanjutnya ada strategi public speaking. Biasa poin-poinnya ada pengenalan audiens, positive thinking, terusan rajin berlatih, terus kita harus bisa memanfaatkan kesempatan, harus bisa rajin membaca gitu. Nah selanjutnya ada cara mengatasi hambatan dan public speaking. Dalam public speaking ya, poin-poinnya kita harus bisa penyesuaian diri, terusan bisa mengatur pernapasan, perubahan dan bahasa tubuh, percaya diri, terusan latihan terus menerus, dan perhatikan body itu. Nah selanjutnya faktor pendorong dalam public speaking ya, biasanya itu jujur, terus sikap yang benar, terusan minat terhadap orang lain, dan ketentuan dalam diri. Itu faktor pendorong dalam public speaking. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan ya terkait kelompok yang telah disampaikan oleh kelompok 4 kemarin ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di learning journal selanjutnya. Terima kasih. Thank you.